Film diawali dengan seorang kakek yang terbangun dari tidurnya dan melihat lantai kapalnya sudah tergenang air. Yang ternyata air tersebut masuk ke kapalnya dikarenakan adanya kontainer yang menabrak dinding kapalnya, sehingga menyebabkan kebocoran. Gue pun gak tahu dari mana kontainer itu berasal. Tapi yang jelas, si kakek ini adalah seorang pelaut dan ia sedang berada di laut sejauh 918 km dari daratan Sumatera. Si kakek pun mencoba melepaskan kontainer yang tersangkut tersebut menggunakan tongkat besi, tetapi usahanya tidak berhasil. Akhirnya ia pun mencoba untuk mengkaitkan kontainer tersebut dengan tali jangkar, dengan harapan jangkar tersebut dapat menarik kontainer itu dari kapalnya. Si kakek pun memutar kemudi kapalnya ke arah berlawanan dan untungnya kontainer itu pun terlepas. Kemudian si kakek masuk ke dalam kapalnya dan melihat seluruh isi kapalnya sudah tergenang air. Ia pun mencoba menyalakan listrik dan navigasi di kapalnya, namun ternyata sudah korslet. Lalu ia sadar, radio komunikasi yang ia miliki pun error karena terkena air laut. Ia pun mengambil sebuah kotak dari dalam kapalnya yang isinya ternyata adalah lem kayu. Si kakek mencoba untuk menambal lubang di dinding kapalnya dengan mengoleskan lem kayu terlebih dahulu. Dan ia pun membuat pemompa manual yang ia bikin dari potongan kayu, dengan tujuan untuk mengeluarkan genangan air dari dalam kapalnya. Sore pun tiba, kita diperlihatkan si kakek yang sedang mengonsumsi makanan kaleng sambil meratapi keadaan sekitar. Kemudian, si kakek pun beristirahat di dalam kapalnya yang dikelilingi genangan air laut. Di hari kedua, dari pagi sampai sore yang dilakukan si kakek hanyalah menambal dinding kapal dan memompa air keluar sampai tangannya pun pegal. Lalu ia pun kembali mengonsumsi makanan kaleng pada sore hari. Si kakek yang berlayar tanpa tujuan ini bingung harus kemana. Tanpa adanya radio dan navigasi, ia hanya mengandalkan angin yang membawa kapalnya berlayar. Pada hari ketiga, si kakek terlihat sedang kerja bakti membersihkan isi kapalnya. Ia mengecek lagi hasil tambalan yang ia sudah kerjakan seharian. Merasa tidak yakin, si kakek sengaja memiringkan kapalnya untuk melihat apakah masih ada terjadi kebocoran. Ia pun mengeluarkan sebuah aki dari mesin kapalnya dengan tujuan untuk memberi daya baterai ke radio komunikasinya. Namun tetap saja, radionya tidak dapat berfungsi. Si kakek yang pasrah pun kembali lagi ke dalam kapalnya dan membaca buku navigasi bintang. Saat ia sedang membaca, tiba-tiba ada suara kresek-kresek yang muncul dari radionya. Ia pun mencoba berkomunikasi, namun radionya kembali tidak berfungsi. Benar-benar nasib yang sangat amat suwe ya. Dengan penuh tidak sangka atas kejadian yang menimpanya, si kakek pun menenangkan diri dengan minum-minum sedikit. Sore pun tiba. Si kakek lapar dan mencoba memasak sesuatu. Saat sedang memasak, ia mendengar suara rintik hujan dari luar. Saat itu juga ia langsung membasahi diri. Setelah itu, ia lanjut makan lagi. Pada hari keempat, si kakek mencoba untuk memperbaiki antena radio yang berada di tiang layarnya. Ia pun memanjat menggunakan perlengkapan yang seadanya. Saat sampai di atas, ia melihat awan gelap dari kejauhan yang menandakan akan datangnya badai. Ia tahu, ini akan jadi hari yang panjang. Ia pun langsung bergegas turun untuk mempersiapkan diri. Cadangan makanan kaleng serta peralatan yang ia butuhkan disimpan seaman mungkin. Ia mengisi jerigen air dengan air keran, yang dimana itu juga merupakan air laut yang belum dimasak. Si kakek tidak lupa untuk cukur jenggot kumis dulu, seganteng mungkinlah untuk menghadapi badai. Ia mengeluarkan jas hujan untuk dipakai, dan seketika kapalnya mulai terguncang. Ia bergegas mengendalikan kapalnya di tengah hujan yang deras, angin yang kencang, awan yang gelap, dan ombak yang tinggi. Memang ya, laut terlihat tenang, tapi dapat berubah menjadi mengerikan saat terjadi badai. Guncangan hebat yang terjadi membuat si kakek kewalahan. Ia pun berlindung di dalam kapalnya. Tapi bukannya semakin membaik, kapal si kakek malah terbalik. Ia dan seluruh barang pun terbanting. Tidak lama kemudian, guncangan kedua terjadi dan kapalnya terbalik lagi. Si kakek pun keluar untuk melempar tali dari kapalnya. Tapi tiba-tiba, kapalnya malah diterjang ombak dan terbalik lagi. Ia langsung terpental ke dalam air, namun untungnya kapal si kakek kembali normal. Si kakek syok saat melihat tiang layarnya yang udah patah. Benar-benar keadaan yang sangat buruk.
sudah dipastikan kapal ini tidak akan bisa bergerak lagi. Dengan kondisi yang sangat amat lelah, ia kembali ke dalam kapal. Ia merasa sangat frustrasi, sedih, dan stres. Ia merasa menjadi manusia yang sangat sial. Lubang yang sudah ditambalnya pun bocor. Dan ia tahu kapal ini akan segera tenggelam. Dengan keadaan terguncang, kepala si kakek malah terbentur tiang fondasi dan ia seketika pingsan. Saat terbangun, air yang tergenang pun sudah semakin tinggi. Ia pun mengambil perahu karet dari lemarinya. Kemudian ia mempersiapkan perahu karet tersebut sebaik mungkin. Ia langsung melompat ke perahu karet tersebut dan berlindung. Pada hari kelima, ia terbangun dari tidurnya dan melihat kapalnya sudah setengah tenggelam. Ia pun menarik tali yang sudah ia kaitkan di kapalnya. Terlihat isi kapalnya sudah terendam air laut semua. Tanpa pikir panjang, si kakek langsung mengumpulkan cadangan makanan yang tersisa serta barang-barang yang sekiranya dibutuhkan untuk dibawa ke perahu karet. Saat sudah menjauh dari kapal, ia seperti lupa akan sesuatu. Ia pun langsung kembali ke kapalnya dan mengambil sebuah kardus kecil. Sekalian si kakek mengobati lukanya dengan alkohol. Tidak lama kemudian, ia sadar kapal ini akan segera tenggelam. Ia pun langsung keluar dari kapal dan pergi ke perahu karet. Si kakek pun harus melihat kapal yang selama ini menemaninya tenggelam secara perlahan. Ini sih fix ya, kasihan banget si kakek. Gua pas nonton ini merasa nggak tega. Ia pun termenung dengan raut wajah yang sedih dan tidak mampu berkata-kata. Kardus yang ia ambil tadi langsung dibuka oleh si kakek. Dan ternyata isi kardus tersebut adalah sebuah kotak navigasi bintang beserta sebuah map. Si kakek yang sudah sangat lapar pun mengonsumsi terlebih dahulu makanan yang ia bawa tadi. Pelan-pelan, ia mencoba untuk memahami penggunaan alat navigasi tersebut. Kemudian, ia terbangun dari tidur dan menyadari perahu karetnya sudah tergenang air. Perahu karet dia mengalami bocor halus. Sayangnya nggak ada tambal ban di tengah samudera ya. Menggunakan bekas kaleng makanan, ia mencoba mengeluarkan air di perahunya sedikit demi sedikit. Saat si kakek sedang berkaca, ia menyadari satu hal. Ia akan menghadapi badai lagi. Kali ini, dengan perlengkapan seadanya, ia berusaha bertahan dari serangan badai. Guncangan kuat pun harus ia hadapi. Hanya berlindung di perahu karet. Ia tahu bahwa ia sedang menghadapi kematian. Perahu karet yang ia andalkan pun harus terbalik akibat guncangan yang kuat. Si kakek yang terjebak di dalam mencoba keluar untuk mengembalikan perahu karetnya ke posisi normal. Ia bertahan sebisa mungkin di tengah badai. Hanya sendirian di samudera yang luas dan jauh dari daratan. Di hari ke-6, si kakek memompa kembali perahu karetnya. Ia juga menandai map miliknya dengan memperkirakan posisinya melalui navigasi bintang. Dalam kondisi lapar, ia langsung makan. Ia sadar makanan yang tersisa hanya sebatas 2 saset makanan, dan hanya bisa menolong si kakek bertahan untuk 2 hari ke depan. Cadangan minuman pun hanya terbatas 1 jerigen air. Itu pun air laut yang terkontaminasi dan tidak layak diminum. Ia frustrasi berat. Tidak ada harapan untuk selamat dari kesialan yang menimpanya. Ia merasa selama ini ia bertahan hanya untuk meratapi detik-detik kematiannya. Dalam kondisi yang sangat amat haus dan lapar, ia sadar sesuatu. Disinilah insting bertahan hidupnya diuji. Ia memotong satu sisi dari jerigen tersebut, lalu ia mengambil plastik dan kaleng bekas. Jerigennya pun diisi air laut, lalu ia membungkus jerigen tersebut menggunakan plastik, dengan tujuan agar panasnya matahari membuat air laut tersebut matang. Si kakek juga membuat pancingan ikan dengan peralatan seadanya. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah kapal besar dari kejauhan. Ia pun langsung mengambil flare yang sudah dia bawa dan memberi sinyal bantuan. Namun, kapal itu hanya lewat begitu saja. Dengan perasaan sedih dan putus asa, ia harus melihat satu-satunya bantuan yang ia temukan terlewat begitu saja. Ia sangat pasrah dengan keadaan ini. Seketika, pancingnya bergerak. Ia pun langsung menarik tali tersebut. Sialnya,
Ikan yang ia dapat malah dimakan hiu. Entah sial keberapa kalinya yang harus menimpa si kakek ini. Malam pun tiba. Si kakek yang terbangun melihat kapal besar yang sedang lewat di hadapannya. Ia kembali memberi sinyal bantuan dengan menghabiskan 2 flare yang tersisa sekaligus. Namun tetap saja, kapal tersebut hanya lewat begitu saja dan tidak sadar akan keberadaannya. Ia pun putus asa dan merasa sudah tidak layak bertahan hidup. 2 harapan yang lewat di depan matanya harus hilang begitu saja. Pada hari ke-7, si kakek dengan kondisi yang sangat amat lemas sedang terbaring di perahu karetnya. Ia hanya bertahan hidup mengandalkan air laut yang ia jemur. Ia kembali melacak keberadaannya dengan navigasi bintang dan menandai map yang ia punya. Tapi yang terpikir di kepalanya hanyalah keputusasaan, tidak ada harapan dan kehampaan. Segala yang ia punya pada awalnya harus lenyap begitu saja. Saat sore hari, ia mengambil sebuah toples kaca, lalu ia pun merobek sebuah kertas dan menulis pesan terakhir, karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Lalu, kertas itu dimasukkan ke dalam toples kaca dan ia membiarkan toples tersebut hanyut. Singkat cerita, si kakek terbangun dari tidurnya. Ia melihat ada sedikit cahaya dari kejauhan pada malam hari. Ia sadar bahwa cahaya itu berasal dari kapal. Tapi ia tidak memiliki flare lagi dan bagaimana caranya memberi sinyal bantuan. Dengan nekatnya, ia mengambil jerigen yang ia andalkan untuk minum, lalu ia merobek-robek kertas dari buku panduan navigasinya. Ia bertaruh kedua hal tersebut untuk memberi sinyal bantuan yang tidak pasti. Ia juga mengambil korek api yang dibawanya, lalu dibakarlah kertas-kertas tersebut. Dengan harapan kapal yang lewat itu dapat melihat api yang dibuat si kakek. Ia pun menambah lagi kertas-kertas agar apinya lebih besar dan tinggi. Namun, api yang ia buat malah tidak terkendali dan membakar habis perahu karetnya. Ia pun panik, karena satu-satunya tempat ia bertahan hidup harus terbakar. Dan ia sadar, ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Kapal terakhir yang ia harapkan tidak kunjung datang. Si kakek pun pasrah dan menyerah dengan keadaan. Ia mencoba mengakhiri hidup dengan sengaja menenggelamkan diri ke dasar laut. Tidak ada harapan, tidak ada bantuan, segala hal yang ia andalkan sudah hilang. Buku navigasi, jerigen, perahu karet, semuanya hilang. Semakin dalam si kakek tenggelam ke dasar laut. Namun, keajaiban pun datang. Terlihat di permukaan ada kapal penyelamat yang mendekati perahu karet miliknya. Si kakek yang menunggu detik-detik kematiannya pun untungnya masih tersadar dan mencoba kembali berenang ke atas. Pada akhirnya, ia pun menggapai tangan penyelamat tersebut dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat ya. Film All Is Lost ini mengajarkan kita untuk lebih bisa menghargai hidup. Gua pas nonton film ini jujur aja merinding. Banyaknya kesialan-kesialan yang menimpa diri si kakek dari hari demi hari, membuat ia menyerah dalam keadaan dan mencoba mengakhiri hidup begitu saja. Tapi ternyata di saat ia menyerah itulah harapan yang sebenarnya datang. Semua hal yang ia andalkan pun rela dikorbankan demi harapan terakhir. Dan pengorbanan yang ia lakukan tidaklah sia-sia. Semoga kalian para penonton gua bisa mendapatkan hikmah dan nilai moral dari film ini ya. Seandainya si kakek sudah terlanjur tewas tenggelam dan ia tidak tahu ada penyelamat yang mendekati perahunya, sumpah sih nyesek banget. Gua yang nonton aja udah naik darah duluan. Kirain bakal bad ending, tapi untungnya enggak. Oke deh guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Gua Nandi cabut, dadah.